Elha Funky. Dime tú, ¿verdad? Porque ella te está pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo. Todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me está matando. Oh no. Halo Sobat Pertanian, kalian tahu gak sih tembakau itu apa? Nah, tembakau merupakan tanaman sejenis tanaman herbal yang banyak tumbuh di benua Amerika. Lalu bagaimana sih tanaman tembakau sampai di Indonesia? Oleh karena itu, saya akan menjelaskan dan menceritakan terkait bagaimana sejarah tanaman tembakau bisa berada di Indonesia, serta kita akan membahas lebih lanjut mengenai perusahaan dan perkebunan tembakau yang lebih luas lagi di Indonesia. Untuk itu, mari kita kembali ke masa lalu. Tanaman tembakau merupakan salah satu tanaman yang banyak dikonsumsi oleh suku Indian di Amerika. Suku Indian mempercayai bahwa tanaman ini merupakan tanaman yang dapat melindungi mereka dari hal-hal yang negatif. Dan tanaman tembakau mulai menjadi kegilaan global ketika Christopher Columbus tahun 1942 melintasi Amerika dan membawanya ke beberapa negara Eropa yang disinggahinya. Kemudian, sejarah tembakau di Indonesia. Tanaman tembakau di Indonesia sudah dikenal sebelum zaman tanam faksa era Van den Bosch. Tahun 1870 hingga 1940, tembakau sudah ditanam di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Kedu, Kediri, dan daerah Pekapuran antara Semarang, Surabaya, hingga Besuki dan Jember. Perkebunan dan perusahaan tembakau yang pertama didirikan oleh VOC di daerah Kesultanan Surakarta dan Yogyakarta pada tahun 1820 merupakan perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan feodal sehingga menghambat pertumbuhan perusahaan perkebunan. Kemudian, di daerah Besuki, perusahaan asing membuka lahan dengan prinsip hak guna rakyat atau RPEK dan dibagi-bagi kepada rakyat sebagai tanah garapan sehingga rakyat juga memperoleh keuntungan serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dikarenakan tembakau memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, VOC membangun perusahaan perkebunan di daerah yang berpotensi, yakni seperti di Besuki di Jawa Timur, Klaten di Jawa Tengah, dan Deli di Sumatera Utara, yang mana daerah tersebut merupakan penghasil tembakau cerutu yang potensial. Oleh karenanya, perkebunan tembakau di Indonesia harus didukung oleh manajemen yang baik serta didukung dari pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam membangun serta meningkatkan potensi dari tembakau di Indonesia. Nah, itu dia terkait sejarah singkat perkebunan tembakau yang ada di Indonesia. Untuk itu, mari kita tunjang terkait dengan data-data produksi tanaman tembakau di Indonesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai produksi tembakau di Indonesia. Pada tahun 2022 di Indonesia, tembakau diproduksi sebesar 221.900 ton. Nah, di Indonesia sendiri terdapat provinsi yang memiliki produksi tembakau terbesar, yaitu Provinsi Jawa Timur sebesar 88.962 ton. Nah, di Jawa Timur sendiri ada Kabupaten Jember yang merupakan kabupaten terbesar produksi tembakau, yaitu sebesar 20.542 ton. Ada juga Kabupaten Bondowoso yang memiliki total produksi tembakaunya sebesar 5.684 ton. Oke, selanjutnya mari kita ulik untuk potensi tembakau di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan potensi komoditas tembakau di Indonesia, khususnya di Jember dan Bondowoso. Indonesia merupakan salah satu penghasil komoditas tembakau. Di Jawa Timur sendiri terdapat Bondowoso dan Jember yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menghasilkan komoditas tembakau. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi komoditas tembakau di Jember dan Bondowoso, diantaranya yakni iklim, tradisi dan budaya, infrastruktur, dan industri rokok lokal. Pertama, iklim. Iklim di Indonesia, khususnya di Bondowoso dan Jember, sangatlah bagus untuk
pertumbuhan tanaman tembakau sehingga memberikan hasil panen yang sangat bagus. Selanjutnya adalah tradisi dan budaya. Indonesia sendiri telah lama dekat dengan komoditas tembakau dari zaman dahulu untuk rokok dan cerutu. Selanjutnya adalah infrastruktur di Kabupaten Bondowoso dan Jember sangatlah bagus dan cocok untuk distribusi komoditas-komoditas, ya khususnya pada komoditas tembakau. Selanjutnya adalah industri rokok lokal. Di Bondowoso dan Jember terdapat PT Sadana yang memudahkan masyarakat untuk menjual hasil komoditasnya kepada perusahaan tersebut sehingga dapat mempermudah masyarakat sekitar dan memberikan potensi yang sangat bagus untuk komoditas tembakau. Cukup, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana manajemen budidaya tanaman tembakau. Manajemen budidaya tanaman tembakau sangat penting untuk dilakukan karena berkaitan langsung dengan kualitas dan produktivitas dari tanaman tembakau. Baik, langsung saja kita ke pembahasan dari manajemen budidaya tanaman tembakau. Manajemen budidaya tanaman tembakau yang pertama yaitu pembibitan. Pembibitan dilakukan dengan beberapa metode, yakni dengan pembuatan bedengan secara sederhana, tradisional, ataupun menggunakan metode BSG atau pembibitan dalam polybag. Pembuatan bibitan ini harus memerlukan tanah yang subur agar perakaran pembibitan seragam dan tumbuh secara normal. Kemudian untuk pembibitan ini disiram yaitu di pagi hari dan sore hari agar polybag bisa terjaga kelembabannya. Yang kedua ada pengolahan tanah. Pengolahan tanah dilakukan minimal 3 minggu sebelum tanam. Kegiatan pengolahan tanah meliputi kegiatan pembukaan lahan, penyesuaian pH tanah, penggemburan tanah, pembuatan gulutan, pembuatan saluran drainase, dan pembuatan lubang tanam. Gulutan merupakan tumpukan tanah yang dibuat untuk menanam tanaman tembakau. Panjang gulutan yaitu antara 12 hingga 15 meter dengan diselingi saluran drainase. Pengolahan tanah dilakukan dengan menggunakan alat pertanian seperti hand traktor. Proses yang ketiga yaitu penanaman. Bibit tanaman tembakau yang siap tanam adalah yang memiliki tinggi 10-12,5 cm, jumlah daun 5 lembar, perakaran baik, sehat, bebas hama dan penyakit. Jarak tanam untuk tanaman tembakau tergantung keadaan tanah dan jenis tembakau yang ditanam. Pertumbuhan tembakau yang baik memiliki perakaran yang kuat dan kebutuhan nutrisi yang cukup dengan dibuat jarak tanam minimal 50 x 100 cm. Proses yang keempat yaitu pemeliharaan. Proses pemeliharaan tanaman tembakau meliputi pemupukan, pengairan, serta pemangkasan. Untuk pemupukan dasar dilakukan dengan menggunakan pupuk kandang dan pupuk ZA yang diberikan 5 hari sebelum tanam. Pengairan diberikan 7 hari setelah tanam dengan jumlah air sedikitnya 1-2 liter per tanaman. Kemudian pemangkasan dilakukan setelah 10% dari tanaman bunganya berkembang. Pemangkasan dilakukan di bawah daun kedua atau daun ketiga dari daun bendera atau pangkal tanaman. Kemudian pengendalian hama dan penyakit pada tanaman tembakau. Pada tanaman tembakau, hama yang sering muncul biasanya yaitu ulat daun dan kutu tembakau. Pengendalian yang dapat dilakukan secara kimiawi adalah penyemprotan insektisida ke tanaman tembakau secara periodik, dan pengendalian yang dapat dilakukan secara mekanis adalah langsung memungut ular atau kutu pada tanaman tembakau. Proses terakhir yaitu panen dan pasca panen. Pemanenan dilakukan saat daun berwarna hijau kekuning-kuningan. Pemetikan dilakukan mulai dari daun yang terbawah sampai daun yang paling atas. Dipetik pada saat sore atau pagi hari. Kegiatan pasca panen yang dapat dilakukan antara lain seperti sortasi, perajangan, dan pengeringan.
Baik, demikian penjelasan atau pembahasan dari manajemen budidaya tanaman tembakau. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait manajemen agroindustri dari tanaman tembakau. Oke teman-teman, tadi merupakan pembahasan mengenai manajemen budidaya tanaman tembakau yang telah dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai manajemen perusahaan tembakau atau agroindustri tembakau. Yang dimana manajemen ini meliputi manajemen produksi, sumber daya manusia, organisasi, serta pemasaran. Oke, tanpa berlama-lama, langsung ke pembahasan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai manajemen produksi dari PT Gudang Garam. Proses produksi rokok secara garis besar terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama adalah tahap praproduksi, yang dimana bahan baku utama yang telah melalui proses seleksi ketat pada saat pembelian dicampur dengan saus hingga siap untuk menjadi rokok. Tahap kedua adalah tahap produksi, di mana rokok diproduksi dalam 3 jenis utama, yaitu cloudboard, sigaret kretek tangan atau SKT, dan sigaret kretek mesin atau SKM. SKT dihasilkan melalui kreasi tangan-tangan wanita terampil dengan menggunakan alat giling kayu. Sementara SKM diproses menggunakan mesin otomatis berkecepatan tinggi. Tahap terakhir yaitu tahap pengemasan, yang dimana batangan rokok yang telah jadi membutuhkan beberapa lapis kemasan dengan berbagai ukuran sesuai dengan jenis produk, isi, dan keperluan distribusinya. Proses pengemasan rokok melalui beberapa tahap pengemasan secara berlapis, termasuk penggunaan kertas kaca untuk SKT dan kertas berlapis aluminium foil untuk SKM. Tahapan pengemasan lainnya meliputi pembungkus yang telah dicetak sebelumnya, pengemasan dalam bentuk press atau slough, dan pengemasan dalam bentuk bal. Fungsi pengemasan tidak hanya untuk mempertahankan mutu rokok, tetapi juga untuk memberikan citra terhadap produk Gudang Garam. Selanjutnya, sumber daya manusia. Pada tahun 2022, PT Gudang Garam memiliki jumlah karyawan sebesar 31.559 orang, yang dimana 5.213-nya adalah karyawan kontrak yang tersebar di berbagai sektor pekerjaan. Proporsi karyawan pria mencapai 68%, sedangkan karyawan wanita 32%. Perseroan tetap berpegang pada komitmen untuk memberikan kesempatan setara bagi semua karyawannya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, dan keyakinan mereka. Semua karyawan menandatangani kontrak yang berisi syarat dan ketentuan kerja dan wajib mematuhi kode etik perseroan. Tim sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan di tempat kerja, serta melaksanakan pelatihan kerja dan pengembangan karir untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas individu. Untuk keluhan yang muncul di tempat kerja dapat ditangani dan dilaporkan kepada Departemen Sumber Daya Manusia, dan rotasi karyawan juga dilakukan agar selalu ada pemikiran dan gagasan baru, sehingga tetap terjaga dan tata kelola terkait manajemen risiko dapat berjalan baik. Selanjutnya ada organisasi. Adapun struktur organisasi dari PT Gudang Garam terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Audit Internal dengan fokus pada produksi, pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang terakhir ada pemasaran. PT Gudang Garam dalam proses pemasaran pertama-tama memperhatikan produknya dengan menjaga kualitas bahan baku dalam proses produksi. Mereka berupaya membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan fokus pada rokok kretek yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan konsumen. Yang kedua, perusahaan menyesuaikan penetapan harga dengan biaya produksi dan harga dari produk pesaing, sehingga harga yang ditawarkan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan konsumen. Kebijakan penetapan harga terbagi dalam beberapa level, seperti agen, subagen, dan outlet yang memiliki klasifikasi harga yang berbeda. Dan yang ketiga, strategi promosi dilakukan melalui media periklanan seperti pamflet, brosur, dan stiker, serta personal selling untuk memperkenalkan produk langsung kepada konsumen. Dan yang terakhir, PT Gudang Garam menggunakan saluran distribusi pendek dengan tenaga sales yang terbagi menjadi dropping dan canvas. Sales dropping bertugas menyalurkan produk kepada agen, subagen, outlet, dan akhirnya sampai ke konsumen. Sedangkan sales canvas bertujuan untuk menyalurkan produk langsung ke outlet atau rombong. Baik, demikian penjelasan dari video kami mengenai dinamika pertanian tanaman tembakau, manajemen budidaya tanaman tembakau, hingga manajemen agroindustri tembakau. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Mungkin cukup sekian penjelasan dari lomba kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Bye-bye.